Itulah maksudnya la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ingat, tidak ada yang menyembah, melainkan hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu, wujudnya qiyamuhu binafsihi. Nah, pada makom itu Bapak Ibu, la sautan wala harfun itu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata di situ. Itulah sempurnanya syahadat Bapak Ibu itu. Ya. Nah, kalau udah sempurna syahadat, di situ pula lah dikatakan sempurnanya imannya Bapak Ibu itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kalau makna ya, terjemah secara makna, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu itu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga benar-benar kamu menyaksikan Allah sempurna pada Muhammad rupa insan ini. Ini maknanya. Sehingga di dalam sholat Bapak Ibu tidak lagi berjarak dengan Allah. Ya. Kenapa tidak lagi berjarak? Karena Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah itu tiada lain diri seorang. Diri seorang pun yang diri Tuhan itu. Diri Tuhan itu yang bernama Allah. Wujudnya Allah itu bernama Muhammad. Rupanya Allah itu disebut namanya Adam. Rahasia Allah itu disebut namanya Insan. Satu juga orangnya itu. Nah, itu memandangnya Bapak Ibu. Jadi asik Bapak Ibu di situ. Ya, jadi itulah makna dan pahamnya. Siapa yang sudah menyaksikan aku di dunia, maka di akhirat dia juga sudah pasti menyaksikan aku. Siapa yang telah menyaksikan aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia telah menyaksikan aku, kata Allah. Sama enggak Tuhan yang Bapak lihat, yang Ibu lihat di dunia nanti di waktu hidup, setelah kita mati nanti di akhirat atau di alam barzakh? Sama enggak? Sama atau beda? Sama. Nah, memandang samanya, melihatnya kemana? Pada diri sendiri. Diri sendiri itu diri siapa? Dirinya Allah tuh. Itu duduk pahamnya Bapak Ibu. Nah, makanya iman itu tidak bisa kata si A, kata si B, kata si Anu, kata si Ana. Ya? Iman itu pada diri sendiri. Ya. Di dalam ini duduknya. Itu yang katakan iman. Betul-betul menyaksikan pada diri sendiri itu. Berpeganglah Bapak Ibu itu sampai habisnya usia umur. Ya, jangan bergeser lagi di situ. Ya, walaupun Bapak Ibu alun pulang, lah itu, Bapak Ibu alun pulang, namun hakikatnya Bapak Ibu adalah kembali itu. Saya ngerti itu Pak Haji itu. Pak Haji itu walaupun lalu mati Pak Haji, tapi diri beliau lah kembali. Tubuhnya alun pulang lah dah. Tuh dia sadar. Tubuh masih di bumi ko baru, tapi batin Allah kembali. Allah mengenal, Allah menyaksikan sesadar-sadarnya bahwa Allah itu nih sempurna zahir dan batin itu pada dirinya itu. Itu yang Ustaz maksud. Ya, Bapak Ibu sebenarnya Allah kembali, tapi tubuhnya belum pulang dah. Itu maknanya pulang dan kembali. Lah bisa tuh Bapak Ibu dipanggil almarhum dan almarhumah. Almarhum kalau orang yang buta, Bapak gitu? Ya, maksudnya benar, cuma kata-katanya salah. Jadi selalu menggelincirkan tuh. Jangan didengar tuh. Jangan didengar tuh. Ya. Bawa lalu salah.
Makanya yang menyesatkan selalu jamaah itu bisa sesat itu kadang kata-kata guru itu tidak jelas dipahami. Maksudnya apa? Kata-kata menyesatkan. Orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, haram bagi bapak ibu ini sholat dan beribadah. Itu kata menyesatkan tuh. Orang yang telah mengenal Allah, haram bagi dirinya sholat. Itu belum titik tuh bapak ibu. Kalau kita hanya cukup memahami sampai di situ, haram bagi orang yang makrifat untuk sholat. Di situ yang membuat awak anyut itu bapak ibu. Maksudnya, lihat maksudnya, supaya bapak ibu jangan tertipu dengan kalimat itu. Maksudnya, orang yang sudah makrifat haram bagi dirinya sholat. Maksudnya itu bukan berarti bapak ibu tidak sholat. Itu maksudnya. Bapak ibu tetap sholat, tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu bukanlah diri bapak ibu. Kalaulah diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu yang sholat, disitulah letaknya haram bagi diri bapak ibu itu sholat. Inilah makna yang disampaikan Allah. Fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang merasa dirinya yang sholat. Jadi tetap kita sholat, tetap kita beribadah. Namun sholat dan beribadah itu bukanlah nyatanya keakuan diri kita, akan tetapi nyatanya keakuan diri Allah. Itu maksudnya bapak ibu. Jadi kalau nggak disampaikan paham itu sampai kepada titiknya, itu yang membuat kita itu tergelincir, ya kan? Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahaminya. Ya. Sedangkan letarang menyampaikannya tidak juga ngerti, boleh mencari surah. Itu yang dolun, dua dolun. Sesat lagi menyesatkan itu. Ya, yang lajale barangku ragu jo baru. Boleh barang yang disembunyikan. Tambah sesek beko bapak ibu. Bahasanya kan mencari setitiaknya. Yang main titiak tuh. Pokoknya titiak lah. Awak ingin mencari titik atau ingin mencari Tuhan? Ingin mencari Tuhan, bukan mencari titik. Titik itu kias saja tuh bapak ibu. Tuh. Dari titik itulah munculnya segala yang wujud. Siapa yang titik sejati itu aku, kata Allah. Itu disebut namanya wahdatul wujud. Itu yang disebut namanya wahdatul syuhud. Wahdatul wujud, wahdatul syuhud, walaupun sebutannya berbeda, namun makna hakikatnya satu. Wahdatul wujud itu satu wujud. Tak boleh dua wujud. Kalau masih ada dua wujud, terpandang wujud yang lain selain dirinya Allah, berarti belum dikatakan wahdatul wujud, belum mengesahkan Allah di situ. Ya. Yang wahdatul wujud itu hanya Allah saja di situ. Coba kita lihat secara ilmunya. Lihat wahdatul wujud min nafsi wahidah itu. Wahdatul wujud satu wujud, atau dalam bahasanya min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah artinya diri yang satu. Kalau kita pandang dari sisi syariat, diri yang satu itulah namanya Adam. Itu satu wujud tuh. Ya, min nafsi wahidah, diri yang satu atau satu wujud dalam pandangan syariat, itu yang disebut namanya dengan Adam. Dari Adam itu baru zahilah namanya Hawa. Dari Adam dan Hawa barulah terlahirnya kita. Itu diri yang satu. Jadi seluruh manusia itu asalnya daripada Adam dan Hawa. Hawa itu asalnya daripada Adam. Itu diri yang satu. Pandangan hakikat, wahdatul wujud, satu wujud atau satu diri, itu bukan Adam, itu tiada lain adalah Muhammad. Itu dia. Muhammad itulah asal dari segala yang ada. Muhammad itulah asal dari segala diri. Muhammad itulah asal dari segala yang wujud.
Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Apa kata Nur? Apa kata Muhammad? Aku langsung daripada zat Allah, sedangkan orang mukmin langsung dari diriku. Aku langsung daripada Allah, sedangkan alam daripada diriku. Ini yang dikatakan. Nur Muhammad inilah awal mulanya kejadian. Maksudnya apa? Yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah sebelum adanya aras, sebelum adanya luh, kursi, mahfuz, surga, neraka, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum ada namanya malaikat, sebelum ada namanya iblis, syaitan, jin, makhluk, itu tidak lain adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah asal dari segala-galanya Bapak Ibu. Ini yang diri yang satu. Ini yang wahdatul wujud, diri yang satu. Wujud yang satu. Nah, pandangan secara makrifat. Nah, jangan tertahan di sini. Jangan tertahan pada pandangan kepada Adam. Jangan terhenti pula pandangan kepada Muhammad. Pandang lagi di sebalik Muhammad itu yang dikatakan wahdatul wujud atau min nafsi wahidah itu adalah Allah. Nah, Allah itulah asal dari segala sesuatu. Allah itulah asal dari segala penciptaan dan kejadian. Kalaulah Allah asal penciptaan, Allah asal segala kejadian, Allah asal segala sesuatu, maka Allah itulah yang titik itu yang sebenarnya. Allah itu yang titik yang sebenarnya. Wujud yang satu tuh, yang diri yang satu itu dia Allah tuh. Cuma menyampaikannya satu titik, mencari titik. Akan berkias bahasanya itu. Kalau nggak dihantarkan, titik itu banyak. Titik yang main dicari titik, yang dicari atau titik apa? Bingungnya Bapak Ibu tuh. Ya, karena memang segala sesuatu itu daripada titik semuanya. Nah, kita lihat lagi. Al-Quran ada berapa juz tuh? 30 juz. 30 juz itu terhimpun kandungannya di mana? Hah? Iya, di dalam Al-Fatihah. Nih. 30 juz itu kandungannya di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kandungannya di mana tuh isinya? Hah? Di Bismillah. Bismillah itu kandungannya di mana tuh? Di huruf ba. Ba itu kandungannya di mana? Di alif. Alif itu kandungannya di mana? Di titik. Titik itu kandungannya di mana? Di kosong tuh dia. Ya, jadi yang kosong tuh yang sabana titik tuh. Pak menurut itu yang kosong tuh yang sebenar titik. Dari kosong itulah munculnya segala yang wujud. Ya. Yang kosong tuh muncul segala yang wujud. Itu yang titik tadi itu. Kita lihat yang kosong tuh muncul dari segala yang wujud. Ini kosong, ini kosong. Dari kosong itu muncullah titik segala yang wujud. Lihat, nah dari kosong titik dia. Artinya tuh, huwa, huwa. Kosong itu yang Tuhan tuh. Yang kosong itu yang Tuhan. Bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti dia tidak nyata. Dia ada, dia nyata. Namun belum bisa dikenal, belum bisa disaksikan, belum bisa dianalisa dan disebut. Baru yang kosong itu betul-betul nyata, dia bisa dikenal, bisa dilihat, bisa disaksikan, dan bisa dibicarakan setelah dia wujud. Dari kosong muncul titik wujud.
Maka segala yang wujud itu yang disebut namanya Allah. Huwallah. Segala yang wujud itu yang Allah. Kenapa segala yang wujud itu Allah? Karena dia cuma yang ada. Maksudnya, karena dia cuma yang ada, maka disebutlah namanya Ahad. Sebut namanya Ahad. Ahad itu artinya Esa, tunggal, tidak ada duanya, ya. Beda dengan wahid. Kalau wahid, Esa satu, ada duanya. Tapi kalau Ahad satu, tidak ada duanya itu. Kul huwallahu wahid ada? Kul huwallahu wahid? Yang ada apa? Kul huwallahu ahad. Nah, ahad itu apa maknanya? Inilah orang arif bila mengatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik daripada Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Ahad itu ada berapa huruf, ibu-ibu? 3. Apa itu pertama? Alif. Apa lagi? Apa lagi? Ada maknanya. Alif itu, ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu cocok logi, ini ilmu hikmah. Alif itu, itulah maknanya Allah. H itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya adalah Adam. Allah, Muhammad, Adam. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku. Aku itu Tuhan. Nah, makanya sebelum dia dikenal, sebelum dia bisa disaksikan, siapa nama Allah, Muhammad, dan Adam itu? Namanya adalah Ahmad. Ini dia Ahmad. Itu nama batinnya tuh. Ya. Nama batinnya Ahmad. Tapi setelah bisa dikenal, setelah bisa dilihat dan disaksikan, barulah Muhammad. Ahmad itu berganti nama dengan Muhammad. Jadi Ahmad itu nama batinku, Muhammad itu nama zohirku. Itu maknanya Ahmad. Disempurna tuh Bapak Ibu pada diri Bapak Ibu sendiri. Mungkin itulah Bapak Ibu makna syahadat itu yang sebenarnya. Ya, makna syahadat itu betul-betul menyaksikan Allah dan Muhammad sempurna pada diri sendiri. Jadi tak boleh memandang kemana-mana. Ketika itu diri Bapak Ibu telah berkelima, ya, telah menyaksikan mati Bapak Ibu, itu disebut namanya mati syahid. Ya, mati yang telah sempurna menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah wujud dan rupanya diri Allah itu. Rupanya yang kita cari selama ini tidak lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah dirinya Allah itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, karena ada waktu sekitar 15 menit. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.